Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen atau SIM melalui e-katalog di BPBJ Kantor Gubernur Sumatera Barat. Ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Permana. Langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, saya Suci Nur Amamina dengan NIM 2304221 sebagai moderator. Rekan saya Nisa Putri Ramadhani dengan NIM 2304217 sebagai penyaji. Dan selanjutnya Sinta Afifa Mayasmi dengan NIM 2304216 sebagai penyaji, Cindy Aulia dengan NIM 2304218 sebagai penyaji, dan Shindri Rahman dengan NIM 2304226 sebagai penyaji. Baik, untuk abstraknya akan dibacakan oleh rekan saya kepada Nisa Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, moderator. Untuk bagian abstrak, dalam penelitian kami, perkembangan teknologi informasi mendorong instansi pemerintahan untuk bertransformasi secara digital, termasuk dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan sistem informasi manajemen melalui e-katalog oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi SIM melalui sistem e-katalog mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pemerintah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-katalog memberikan dampak positif terhadap percepatan proses pengadaan dan pengurangan potensi penyimpangan, serta membuka peluang lebih besar bagi keterlibatan pelaku usaha lokal, termasuk UMKM. Namun, tantangan masih muncul dalam bentuk kendala teknis sistem, keterbatasan kapasitas SDM, serta kebutuhan integrasi lintas sistem yang lebih baik. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur dan peningkatan kompetensi pengguna menjadi faktor penting untuk optimalisasi penerapan SIM secara menyeluruh. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nisa Putri atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, bagian pendahuluan akan dibacakan oleh rekan saya, Sinta Afifa Mayasmi. Sinta, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi mendorong kemajuan sistem informasi manajemen atau SIM sebagai sistem terintegrasi antara manusia dan mesin untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Salah satu penerapan SIM adalah kebijakan e-purchasing melalui sistem e-katalog di Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. E-katalog yang kini dikelola oleh PT Telkomsel versi 6 merupakan bagian dari sistem e-procurement yang memudahkan proses pengadaan barang atau jasa secara efisien dan transparan. Sistem ini mendorong transformasi birokrasi, mempercepat proses pengadaan, serta memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah tantangan, terutama dari pelaku usaha jasa konstruksi. Penerapan e-katalog dinilai mampu menekan biaya, meningkatkan efisiensi, memperluas persaingan usaha, dan mengurangi potensi kecurangan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana penerapan SIM melalui sistem e-katalog dilakukan, serta harapan pemerintah terhadap pengembangan sistem tersebut di masa mendatang. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka guna memahami pandangan dan pengalaman para pemangku secara menyeluruh. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Padang, alamat di Kompleks Kantor Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman nomor 51 Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Yang ketiga, informan utama yang bernama Bapak Noverdi Saifullah, jabatannya fungsional BPBJ Ahli Muda sebagai pengembang info.
informasi di Biro BPBG. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sinta atas pembahasan. Itu kita masuk ke pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Shinri Rahman, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan membahas tentang konsep e-katalog. Berdasarkan peraturan LKPP nomor 11 tahun 2018 tentang katalog elektronik, e-katalog tidak memiliki tanggal kadaluarsa karena dapat direvisi kapan saja, sehingga tidak diperlukan cetakan ulang seperti pada katalog manual. Sistem ini memungkinkan proses pengadaan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang menampilkan daftar barang dan jasa beserta merek, jenis, spesifikasi, teknis, harga, dan juga ketersediaan dari berbagai penyedia. Di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur Sumatera Barat, e-katalog digunakan sebagai alat utama dalam pelaksanaan e-purchasing dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terdapat beberapa metode pemilihan penyedia, antara lain tender, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing. E-purchasing merupakan metode pemilihan secara Selanjutnya, penerapan e-katalog di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur Sumatera Barat. E-katalog adalah platform digital pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-purchasing yang lebih sesuai prosedur dibanding toko daring. Sistem ini menampilkan harga secara terbuka untuk mendorong transparansi dan mencegah markup. Mulanya adalah pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima. Berbeda dari marketplace umum, sebelum penerapan e-katalog di BPBG, pengadaan dilakukan melalui tender atau pengadaan langsung yang rumit dan memakan waktu. E-katalog membuka kesempatan bagi penyedia seperti perusahaan dan pelaku usaha dengan syarat memiliki NIB dan NPWP. Namun pembelian hanya dilakukan oleh instansi pemerintah, bukan masyarakat umum. Sistem ini khusus untuk pengadaan dana, APBD atau APBN, atau pemerintah lainnya. BPBG juga memberikan pelatihan pendampingan pada pejabat dan penyedia agar pengadaan berjalan. Hasil wawancara ini sejalan dengan jurnal Al-Qarazi Bramantio Widi tahun 2022 yang menyatakan e-katalog memberikan dampak positif dalam dukungan, kapasitas, dan manfaat dengan antusiasme dari pemerintah dan penyedia karena keterbukaan dan kemudahan. Namun, diperlukan peningkatan kapasitas teknis dan SDM agar pelayanan optimal. Jurnal Kaimal Arifin tahun 2023 juga menunjukkan e-katalog meningkatkan efektivitas dan kepuasan penyedia. Meski masih ada hambatan teknis seperti akses jaringan dan keterbatasan fitur yang perlu diperbaiki. Dampak e-katalog terhadap UMKM masih menjadi perhatian karena akses UMKM dalam sistem ini terbatas. Menurut jurnal Muhammad Iqbal tahun 2020, e-katalog bisa memutus rantai distribusi tradisional yang selama ini melibatkan UMKM lokal. Kebutuhan akan kehadiran digital, legalitas usaha, dan modal membuat banyak UMKM sulit berpartisipasi aktif. Selain itu, pendampingan, pelatihan, dan akses informasi yang belum merata juga menjadi kendala, sehingga pemanfaatan e-katalog oleh UMKM di lapangan belum optimal meski sudah didorong oleh pemerintah.
Wawancara dengan PPJ menunjukkan bahwa e-katalog memudahkan dan mempercepat pengadaan di pemerintahan. Namun, masih perlu peningkatan teknis, stabilitas, dan akses terutama untuk UMKM. Harapannya, lebih banyak penyedia bergabung, aplikasi stabil, dan konektivitas sistem lebih baik agar e-katalog menjadi alat pengadaan yang efisien, transparan, inklusif, dan adil bagi semua pelaku usaha. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan pada penonton. Terima kasih Shindri atas pemaparan pembahasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Cindy Aulia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan sebelumnya terkait pengembangan e-katalog di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur Sumatera Barat. E-katalog mulai diterapkan sejak tahun 2010 dan kini sudah mencapai versi 6 dengan pengembangan dilakukan sesuai kebutuhan. Awalnya dikelola LKPP hingga versi 5. Sekarang pengembangan versi 6 dilakukan oleh PT Telkom dengan perubahan besar, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan harga barang yang dibeli pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noverdi Saipunir selaku fungsional ahli muda di BPBJ, e-katalog adalah alat yang dikembangkan oleh LKPP, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan kini versi terbaru yaitu versi 6 dikembangkan oleh Telkom Indonesia. Sejak diterapkannya tahun 2010, e-katalog telah diperbarui dari versi 1 hingga versi 6 dengan peningkatan fungsi, tampilan, dan integrasi. Versi 6 menambahkan sistem manajemen biaya dan fitur pelaporan gangguan langsung ke Telkom atau LKPP. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis, khususnya karena versi 6 adalah platform baru yang sedang terus dikembangkan. Kategori barang dan jasa yang tersedia di katalog pun sangat beragam, mulai dari alat tulis, konstruksi, jasa kebersihan, hingga jasa digital. Akan tetapi, untuk sektor tertentu seperti obat-obatan dan konstruksi masih menggunakan versi lama yaitu versi 5 karena versi 6 belum tersedia untuk kategori tersebut. Mungkin itu dia pemaparan singkat dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Cindy Aulia atas pemaparan pembahasannya. Untuk kesimpulan dari hasil observasi kami yaitu e-katalog adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa melalui metode e-purchasing di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur Sumatera Barat. Berdasarkan peraturan LKPP nomor 11 tahun 2018, sistem ini memuat daftar barang dan jasa lengkap dengan merek, spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan dari berbagai penyedia yang dapat diakses secara digital oleh instansi pemerintah. Tujuan utama e-katalog adalah menciptakan proses pengadaan yang transparan, terbuka, dan mudah diakses. Salah satu keunggulan e-katalog adalah mekanisme pembelian yang sesuai dengan prosedur pemerintah, yaitu barang diterima terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran. Berbeda dengan marketplace umum yang biasanya mengharuskan pembayaran di awal. E-katalog pertama kali diterapkan pada tahun 2010 dengan versi 1 dan terus dikembangkan hingga versi 6 saat ini. Pengembangan versi e-katalog tidak dilakukan secara berkala, melainkan berdasarkan kebutuhan. Awalnya pengelolaan e-katalog dilakukan oleh LKPP sampai versi 5. Namun pengembangan versi 6 kini mulai dilakukan oleh PT Telkomsel yang membawa perubahan signifikan, terutama untuk meningkatkan transparansi harga barang yang dibeli oleh pemerintah. Versi terbaru ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur baru yang mendukung pengelolaan pengadaan yang lebih efisien dan transparan. Baik, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula pemaparan hasil observasi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian pemaparan hasil observasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.